Oke, selamat datang di segmen video berikutnya. Kali ini kita akan membahas studi kasus yang lain, yaitu adalah representasi relasi MN ya. Jadi relasinya ini adalah many to many, cuman kita simbolkan satunya M, satunya N saja. Nah, kita coba lihat dulu deskripsi persoalan. Yang pertama, sistem harus mengelola sekumpulan dosen, dan sekumpulan mata kuliah serta data pengajaran. Di mana seorang dosen dapat mengajar lebih dari satu mata kuliah dan satu mata kuliah dapat diajar oleh lebih dari satu dosen. Nah, sehingga di sini relasi antara dosen dan mata kuliah adalah M dan N. Karena ini ya tadi statement ini dan statement kedua ini. Jika informasi tersebut harus direpresentasikan dalam struktur data internal, akan terdapat list dari dosen dan juga list dari mata kuliah. Masalahnya adalah bagaimana merepresentasikan daftar pengajaran relasi antara dosen dan mata kuliah tersebut. Nah, di sini ada dicantumkan ada tiga representasi ya dari relasi MN tadi yang kita sampaikan problemnya di atas. Pertama adalah sudut pandang relasi mengajar, berarti ini adalah sudut pandang dosennya. Yang kedua adalah sudut pandang relasi diajar oleh, berarti ini adalah sudut pandang mata kuliahnya. Yang ketiga adalah relasi hubungan dosen mata kuliah. Akan kita coba lihat satu persatu. Ini alternatif satu, yaitu adalah relasi sebagai mengajar. Jadi kita bisa lihat di sini ada list dosen ya. Di mana ini dosennya inisialnya ya. Kemudian komponen yang lain ya kita bisa menyimpan data yang lain yang kita butuhkan untuk disimpan. Kemudian komponen yang penting adalah komponen yang dia menunjuk ke list ini ya. Dan komponen yang menunjuk ke elemen list berikutnya. Karena ya ini adalah list ya, dimana kita memiliki komponen yang menunjuk ke elemen list berikutnya. Nah, kita lihat dulu komponen yang ini. Nah, komponen yang ini adalah list dimana elemennya memiliki dua komponen. Komponen pertama dia menunjuk ke mata kuliah. Mata kuliah yang diajar oleh dosen IL ini ya. Ini adalah mata kuliah IF 2110 misalnya. Kemudian komponen selanjutnya ya dia menunjukkan ke elemen list berikutnya. Sehingga apa? Sehingga ya kita bisa melihat dosen di sini di mana masing-masing dosen dia memiliki list dari mata kuliah yang dia ajar ya. Di sini kita bisa lihat ini nunjuk ke mata kuliah ini, yang ini nunjuk ke mata kuliah ini mata kuliah ini dan seterusnya kalian bisa lihat di sini. Jadi itu representasi pertama. Alternatif pertama. Kemudian alternatif kedua, ini adalah sudut pandang diajar oleh. Nah ini mirip aja dengan representasi pertama ini, alternatif pertama. Bedanya adalah ya kalau yang pertama tadi dosennya di atas, ya ini yang mata kuliahnya di atas. Jadi ini misalnya mata kuliah basis data, mata kuliah algoritma struktur data. Ini diajar oleh siapa saja. Nah, ini menunjuk dosen yang mengajar. Jadi cuman dibalik saja untuk alternatif kedua. Kemudian kita lihat alternatif ketiga di mana ini unik. Kita akan memiliki list di tengah ini ya. Yang mana ini menyimpan elemen berupa relasi dosen dan mata kuliah. Di mana relasi ini adalah unik ya. Jadi misalnya dosen A mengajar dosen A mengajar mata kuliah I, dosen A mengajar mata kuliah I2, dosen B mengajar mata kuliah I, dan seterusnya. Ini adalah elemennya di mana antar elemen dari list ini adalah unik. Ini di sini. Nah, kemudian gimana cara kita menghubungkan ke mata kuliah dan dosennya? Ya berarti gampang saja ya. Ini misalnya hubungan antara dosennya adalah IL dan mata kuliahnya adalah IF 2110. Ya kita tinggal tunjukkan aja ke elemen yang berkait. Ini elemen yang terkait, ini adalah mata kuliahnya, kemudian ini menunjuk ke dosennya. Kemudian untuk relasi yang berikutnya di sini, ini menunjuk ke mata kuliahnya di sini, ini menunjuk ke dosennya di sini.
Begitu pula seterusnya seperti yang kalian bisa lihat di sebelah kanan sini. Oke, itu adalah terkait dengan alternatif ketiga. Nah, kita akan coba lihat beberapa kasus. Nanti coba kalian melakukan brainstorming ya. Kira-kira di item 1, 2, 3 di masing-masing ini kita lebih baik menggunakan alternatif yang 1, 2, atau 3. Oke, jadi kalian diminta untuk membuat studi perbandingan, melakukan brainstorming terhadap ketiga representasi yang tadi kita bahas sebelumnya. Oke, untuk item pertama, daftar mata kuliah yang diajar oleh dosen X. Apakah lebih bagus menggunakan alternatif 1, menggunakan alternatif 2, atau menggunakan alternatif 3 untuk ini ya, tugas pertama ini. Kemudian untuk tugas kedua, daftar dosen yang mengajar mata kuliah Y. Oke, kira-kira bagus alternatif 1, 2, atau 3. Begitu pula untuk item jumlah mata kuliah yang diajar oleh setiap dosen. Oke, berikutnya ini ada prosedur add relations, add rel di sini untuk yang alternatif ketiga di sini ya. Oke, jadi prosedur ini akan menerima relasi dosen dan mata kuliah dan menambahkan sebuah relasi dosen mata kuliah dengan ketentuan sebagai berikut. Ditambahkan di tengah ini. Oke. Ketentuan pertama adalah jika D belum ada, dosennya belum ada di list dosen, maka ditambahkan lebih dulu sebagai elemen dari list dosennya. Demikian pula jika mata kuliahnya belum ada, harus kita tambahkan dulu di list mata kuliahnya. Baru kemudian kita bisa tambahkan di yang tengah itu. Jika D dan MK sudah ada pada list dosen dan mata kuliah, maka relasi DMK ini harus belum muncul dalam list relasi. Oke, tadi ya harus unik di sini. Ya karena ngapain misalnya dosen A mengajar mata kuliah I, kita catat lagi dosen A mengajar mata kuliah I. Itu tidak diperlukan ya, sehingga harus unik, harus dicek kedua ketentuan ini. Oke, berikutnya ini juga sebagai bahan untuk brainstorming ya, pengembangan representasi. Coba kembangkan masing-masing alternatif untuk kasus berikut ini. Jadi kasusnya adalah sebuah relasi dapat terjadi antara elemen list yang sama. Misalnya di sini ya, mata kuliah berelasi dengan mata kuliah lain sebagai prerequisite dari mata kuliah itu. Oke, selanjutnya sebuah himpunan objek dapat terkait dengan lebih dari satu relasi. Oke, misalnya mata kuliah terlibat dalam relasi pengajaran dan juga prerequisite. Oke, kalau yang tadi di awal kan mata kuliah hanya pengajaran saja, sekarang terlibat dengan prerequisite. Oke, jadi kira-kira seperti itu kalian bisa gunakan untuk brainstorming. Sekian video segmen kali ini. Sampai ketemu lagi di segmen video berikutnya.